Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-Hadis. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin ta'awun ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan masih diberi Allah kesempatan dalam rangka menghidupkan Islam, murid-murid ing dalam agama Islam. Mudah-mudahan kehadiran, keikhlasan dan istiqomah kula panjang sami di pagi hari ini benar-benar dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting para hadirin, mudah-mudahan kelak kita semuanya ketika menghadap Allah benar-benar dicatat dan tercatat sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nun sewu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan, beberapa bulan yang lalu nalikane kula duduk bareng sama Gus Ipul, mantan wakil gubernur kita, masih ingat Pak? Beliau cerita tentang kula, Mas Haris, aku yang duwe kanca kaya sampean, ya ustaz, ya ceramah di mana-mana, jenenge ya padha karo aku Mas, jenenge ya Saiful. Niki ceritanya Gus Ipul. Nah, suatu ketika Ustaz Saiful rencani Gus Ipul ceramah kados ngeten iki, Pak. Niku wonten salah satu jamaah bapak-bapak niku nangis gugu-gugu. Nah, mangken ceramah niku dipun tangerti. Pak nopo kula pas ceramah wau jenengan kok nangis lho lapo? Nopo ngeres ceramah kula, nopo tersinggung ceramah kula nggih ngapunten. Nah, bapak sing nangis wae nggih jawab, ngapunten Ustaz, kula nangis wae mboten ngeres, mboten tersinggung ceramah sampean. Kula nangis wae mergo nopo? Ceramah sampean niku lho kesuwen. Mulane kula teng mriki Prof, mboten kurang suwe-suwe nggih. Sampai nangis kabeh sampai kata karuan. Bu yang dimuliakan, kebersamaan kados ngeten iki ini bisa jadi seumur jagung atau bisa jadi langgeng itu kalau benar-benar didasari dengan 4 hal. Hadis saking Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, Albani dan Syekh Utsaimin mensahihkan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un idza kuna fika ma fataka minad dunya wal akhirah. Hadis dari Abu Hurairah menerangkan 4 hal yang menjadikan kamu ma fataka minad dunya wal akhirah, ora bakal celaka hidup kamu dunia sampai akhirat. Apapun background kita, apapun latar belakang kita, kalau kita memegang 4 hal ini para hadirin, ma fataka minad dunya wal akhirah, ora bakal celaka hidup kita ini dunia sampai akhirat. Nah, 4 hal ini apa para hadirin?
Yang pertama adalah sidqul hadis, jujur dalam segala hal. Kalau hanya jujur omongan Pak, nun sewu akeh wong iso. Omongan A digawe A, B digawe B, semua orang bisa. Tapi kalau dia jujur dalam sikap dan perilaku, belum tentu orang itu mampu. Contohnya yang apa para hadirin? Kita hidup di masyarakat, mohon maaf, di masyarakat masih banyak fakir miskin, masih banyak anak-anak yang tidak mampu sekolah, masih banyak anak yatim piatu. Kita mampu membantu tapi masa bodoh dan tidak mau tahu semuanya itu. Berarti kita ini dereng jujur dalam sikap dan perilaku, Pak. Muhammadiyah mampu mendirikan sekolah yang megah, tapi sekitar sekolah Muhammadiyah masih banyak anak yang nggak bisa sekolah dengan alasan tidak mampu biaya. Muhammadiyah diam, berarti belum jujur dalam sikap dan perilaku. Ini saya masih terluyang kemarin jam 3:30 saya duduk bareng sama Mas Yusuf Mansur ya. Mau dikapoldakan beliau, tapi masih dalam proses saksi, yakni penggelapan tentang rumah syariah. Kenapa? Karena di CV itu banyak orang yang tidak jujur, sehingga Mas Yusuf Mansur terseret di obor seperti saya ini, dijalani sajalah sebagai bentuk orang yang taat pada negara. Untuk prosesnya opo sampai dihukum ya biasa dihukum sampai. Tak turun jadi ustaz ya sampai tahu jadi tahu dihukum. Masa dihukum pindu beti. Iya Pak, tapi tujuan rumah ya apa tak rambutnya nggak apa-apa. Apa kok bingung ya? Itu Pak. Yang pertama adalah jujur dalam sikap dan perilaku, Pak. Meskipun goroh niku oleh, dalam hadis Tirmidzi niku dipenerangaken orang itu boleh berbohong dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah ketika kondisi perang itu boleh berbohong. Rasulullah dikejar orang-orang kafir, kemudian disembunyikan di rumahnya Ali. Ali ditanya di mana Muhammad? Ali menjawab saya tidak tahu. Padahal Rasulullah disembunyikan di rumahnya Ali. Boleh berbohong dalam rangka kondisi perang. Mulane pilpres wingi akeh wong gorok, iku alasane jare pilpres iku perang. Umur 74 operasi plastik jadi dikaplok wong. Berbohong, nggak apa-apa, saya ini kondisi perang. Ya Allah. Kemudian nomor kali kita boleh berbohong dalam rangka apa? Ingin menyatukan 2 saudara yang bertikai. Kalau ada 2 jamaah, kalau ada kelompok-kelompok tertentu kok bertikai, kita menjadi pihak ketiga boleh berbohong. Omongannya A nang B, B nang A, bicaranya tidak saling tersinggung, boleh kita kemas meskipun kemasan itu dengan cara berbohong, boleh Pak. Ya Allah, aku mengatakan ke pengajian ahad pagi dirasani dakwah sampai itu di samping PDM pimpinan daerah Muhammadiyah, sampai itu ya kontraktor jarang nang omah. Masuk gak dirasani gak orang sing ngrasani. Pada saat jamaah sak menika ngrasani kabeh, Pak. Boleh berbohong. Malah sampean dititipi salam karo kanca-kanca jamaah. Mosok ta? Iya, malah salamin dipantun-pantuno. Ya apa sih salame? Tali kotang, tali sepatu. Kakek utang kapani sampe dhewe mboten kula sing ngomong kalau saya terus nanti orang pantunan udah usah ya boleh Pak berbohong. Jangan coba-coba panjenengan menjadi pihak ketiga malah bumbon nih Pak. Omongannya asalan dhuwur-dhuwurno tidak menjadikan kondusifnya suasana, malah dadekno bubrai suasana Pak. Makanya Rasulullah mengatakan sing gak iso ngomong
Pak. Sing gak iso ngomong bener luwe apik meneng Pak. Diam itu emas. Lha sampai ngono Nabi ini. Kemudian nomor 3, tiang niku oleh goro nalikane napa Pak? Suami kepada istri, istri kepada suami, tanda kutip untuk kebaikan. Ini kabar gembira Pak ini Pak, kami jenengan. Jadi wong lanang oleh gorona wong wedok oleh gorona wong lanang, tapi berbohong yang baik dalam tanda kutip goro, tapi goro sing sembodo. Contohnya piye? Gampang contohan. Gaji jenengan misalnya teng kantor niku 5 juta. Ditakoni ibune nang omah, "Mas, gaji sampai ini sajane piro sih?" Padahal balik-balik kantor 5 juta, sampe ngomong 4 juta kok Dik. Temen to Mas, demi Allah. Boleh Pak, ngoten iki gak goro. Soale napa dhuwit wis kadung mlebu nang wedok. Nah iku rumakno ibu-ibu niki. Dhuwit wis kadung mlebu nang wedok iku gampang Pak metune Pak. Oh wangel, dikene kabeh bleng metu golek bakso. Lho sing bayar sak mentolo sing lanang kok Pak. Jagane bensin meneh karek lingah kok kira. Mulane oleh goro. Sapa ngerti sing 1 juta niku Pak nggih, nun 1.200 kanggo bantu panti asuhan. 200 kanggo njaga wong tuane. 200 bantu Perserikatan Muhammadiyah sing lagi bangun. Nule 200 kanggo ono rondo-rondo sing perlu di dapat apa? Disangkuni gak diramut Pak akeh tunggale gitu. Disangkuni. Jangan coba-coba yang 1 juta niku jenengan gunakan yang aneh-aneh. Hancur Pak. 200 kanggo nukokno pulsa gendane. 200 kanggo pijet plus tambah remek mulai awake. Ya Allah. Kulo niku biasa lho Pak ngeten iki Pak ceramah ngeten. Kulo biasa telapas Kediri niku. Bagian pembinaan narkoba niku. Akeh sing crita, "Ustaz, kok gak usah Ustaz. Pijet nang mbok tambah remek, nggak tahu terus sampe bolak-balik. Matu tambah legrek awak ngene." Ya Allah, jangan digunakan yang macam-macam. Hancurnya rumah tangga karena apa Pak? Kebohongan yang tidak baik Pak. Dan kebohongan hasil survei Majelis Takjid ternyata 60% kebohongan itu dikarenakan jenenge HP. Ini 60% Pak nggarai hancurnya rumah tangga goro mergo HP. Apa meneh mari Rioni. Ya Allah. Rioni anake telu digonceng kabeh, sing lanang bingung parkir sepeda, sampe diriwangi wong iseng-iseng barongan. Lho sing wedok, Bu, marani kancane lawas. Nomormu piro cepet lah bojoku gane ngalah cepet tak. Dilebokno. Lali gak dikai jengen. Meneh mari masak digoleki. Sing endi kok nomor loro iki rek, sing dhuwur apa sing ngisor iki. Sing endi sakjane ditelepon sing dhuwur sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Bapak siapa? Saya pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya Prof Fauzan. Oh ngapunten Pak, salah Pak. Ya Allah salah Pak. Kapan Pak ngaji nih Pak? Enggak ya. Kok ngono Pak. Mulai dikai jengen. Paling sengisor iki. Oh, ditelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa suaranya? Ya Allah masuk ini kelekane. Loh ini siapa? Sing wingi lho Mas ketemu lo Rioni. Ya Allah. Tak delok ini awakku tambah sewager. Nah saiki nang ndi Mas sampean? Alhamdulillah mergo dongamu aku lu nganjuk. Ya dadi apa Mas sampean lu nganjuk? Alhamdulillah aku saiki jadi komandan. Nah biyen awakmu dadi bojoku lak bojone komandan. Nah bojomu lek Kediri dadi apa? Ya pancet Mas rembel bang. Dan seterusnya hancur Pak
HP ini Pak, 60% hasil survei Pak. Mulai itu jujur sih bener. Ini. Jadi nomor setunggal hadis Nabi tadi, sidqul hadis, jujur dalam segala hal. Pengajian hadisnya niki indahnya. Gedung rumah sakit sing apik kaya ngene Pak, dibangun dengan tetesan air mata. Tapi kalau salah satu saja nggak jujur Pak, hancur. Apa meneh negara Indonesia kalau panjenengan, mohon maaf, jangan seperti di Blitar ceramah saya dipotong-potong dan dianggap mengadu domba. Saya tidak mengadu domba. Hadis Rasulullah gedene kaya apa, hebatnya orang kayak apa. Tapi kalau nggak jujur, naudzubillah, hancur. Kok menengahi Pak sampean? Boleh mati dewi. Ya Allah. Kemudian nomor kali dan hadis ini kenapa Pak? Wahidul amanah, kata Rasulullah. Selamat teko panjangan sami niku sing nomor loro, yakni apa? Hifdzul amanah, benar-benar menjaga amanah. Sekecil apapun jabatan kita para hadirin, kalau kita pegang dengan penuh amanah, selamat Pak. Mohon maaf berkumah. Hancurnya negara kita ini. Saya katakan sama Pak Luki kemarin Polda, buat negara ini Pak, gara-gara para pejabat tidak kena amanah. Mana yang gak dikorupsi Pak? Mana yang gak dikorupsi? Pendidikan dikorupsi, gedung olahraga dikorupsi. Apalagi Pak? Sampai dikit dewe sambrek Pak. Sampai gaji guru TPK sini mulai 1.000 loh Pak, dipotong. Diterima guru TPK ya Allah 7.500. Guru-guru TPK ibu nggih nelongso kepengen wedakan roda apik titik gak iso. Kepengen nyontoh wedak sing merek pon kliwon wage gak iso. Layarane kurang, bodine yo ngono, akhire apa Pak? Isone mung tuku wedak FIFA nomor 4. Sing karungan iku lho Bu. Bingung mari dipotong, bingung dekeke, ditali karet mesti diboyar. Dekek tas mesti diambiar. Akhire disendapno triplek dijejero pecahan spion. Iku mak kula teng desa niku Pak. Ya Allah, niki Pak, dikorupsi di mana-mana Pak. Saya ketemu dengan menteri dan saya olahraga, tokoh kan sampean. Wis enak jabatan dhuwur lapo kok korupsi lho lapo sampean. Jawaban sederhana, aku sakjane gak korupsi Pak. Sing malas-malas iki wong sing nang omah. Dan sapa bakul situ iku. Pikir kula jadi rambut Pak, wedok kaya ngono. Sakjane kenceng sing lanang, sing wedok mbombo-mboni masak kok pengen apa? Masak kok pengen omah nggone Citrawen ngene-ngene hancur Pak. Tidak amanah. Pemimpin sing gak amanah nun sewu Bapak Ibu sekalian. Pemimpin yang gak amanah itu pemimpin sing adigang lan adiguna Pak. Adigang ngewatai kidang dume, kidang kewan sing paling pinter mencolok kesana kemari. Kaya-kaya kidang gak bisa jatuh Pak. Suatu saat kidang pun pasti jatuh Pak. Bukti ini nopo medhae bek nggone para koruptor DPR dan sebagainya itu. Sekarang banyak bupati yang diproses meja hijau, menteri sekarang diproses Pak, ustadz diproses itu Yusuf Mansur. Ketika dia menjabat kok yang nggak bisa jatuh dia Pak, suatu saat pasti jatuh. Jabatan paling suwe 10 tahun Pak. Ini adigang wakai gajah dume, gajah kewan sing paling gede, kewan cilik dimakan, diteradungi, dia dume seorang penguasa, masyarakat cilik dibodohi Pak. Ingat, gajah kalah dengan seekor semut.
Tak bener to, Pak? Jenengan iling Petruk dadi ratu, Bagong bangun kayangan, semuanya itu berawal dari wong sing cilik tapi karena jujur, Pak. Dia hanya memegang senjata yang paling ampuh, yakni pecut kalimo soto, 2 kalimat syahadat dengan simbol-simbol apa Pak? Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Samir khairon fatrakul bagong. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Samir itu Semar, apa? Khairon itu Gareng, Patruk itu Petruk, Bagong itu Bagong. Tegese napa? Samir khairon fatrakul bagong itu sebarkan kebaikan, cegah itu kemungkaran. Cara bahasa Muhammadiyah, amar ma'ruf nahi mungkar. Mulane Muhammadiyah iku wong kuno kawan sing bener-bener ngugemi pecut kalima sada. Simbole bendera yang ada 2 kalimat syahadat. Iki suwi lho Pak ngapal ngene iki. Adigar lan adiguna, Pak. Adiguna itu kae ulo. Dumeh ulo kewan sing pinter ngupas. Ngomong sagalepe dhewe coba anjing janji gak karo-karuan. Pilih aku. Mesti aku dadi tak selesaino gedung Muhammadiyah. Pilih aku mesti aku dadi tak seragami jamaah Fatayat NU sak kecamatan. Pilih aku mesti aku dadi tak aspal jalan raya sampai ngarepe WC-mu. Begitu jadi Pak. Ya Allah, mulai nang tobat sing mantan-mantan DPR. Ada yang mantan DPR Pak Prof di sini. Moro-moro Pak Prof di DPR. Ngapunten iki kadang ya Allah. Ya. Makanya sekecil apapun jabatan kita harus kita pegang dengan amanah. Terus Bu nggih, kakek atau ibu ini ya. Ibu jenengan dia penuh amanah Bu di rumah. Ketika suami keluar rumah dijaga anaknya, itu amanah Bu, ada tak benda nafsu jenengan itu dijogo, itu nggih amanah. Saya punya satu jamaah Bu, dan ini Surabaya niku jamaah ibu-ibu 5 tahun yang lalu niku ditinggal mati suaminya Pak. Aktif ngaji nggih, kula niku mesti tamat anake kata-kata ibune, wakil senakon ibune niku. Kula takon anake, pripun Bu juga nih, alhamdulillah Ustaz, anak saya 3. Wis tunggal niku ten UNER Ustaz, Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah Bu. Yang nomor kali Bu, ten SMA Muhammadiyah Pucang Pak. Nah, nomor 3 SD Muhammadiyah Pucang Ustaz. Ya Allah Bu, niku sekolah larang-larang tok nggih Pak Ustaz. Alhamdulillah. 5 bulan yang lalu kepanggil malih bisa aktif ngaji Pak. Ya masih sendirian, cara mau Kediri niku single parent niku lho Bu. Sek dhewe. Kula tanggal pripun Bu juga ya alhamdulillah Ustaz, anak saya yang pertama UNER niku sampun lulus. Saat ini dapat jodoh sama dokter alhamdulillah. Ya nomor kali masuk hari Ustaz teruner Fakultas Ekonomi alhamdulillah. Nah sing SD ini kok Bu terus dengan SMP Muhammadiyah Pucang Ustaz. Ya Allah Bu ini sekolah larang-larang tok lho Bu. Jenengan sendirian kok bisa dijawab Bu penuh amanah. Nggih Pak Ustaz, anak itu adalah amanah Ustaz. Tari bahasanya awan ke bengi ke awan standar ke sikil ke undas. Kalau terampai Ustaz demi anak Ustaz. Ya Allah Bu, jenengan luar biasa Bu. Terus nopo Bu, rahasianya malikin kalau gedok keluarakan dengan ibu-ibu yang lain. Dijawab Bu dengan polos, lugu. Nggih Pak Ustaz. Nalikane bapak ini sedo. Niku ninggali duit terbang niku 2 miliar. Kurang ajar. Wah. Jajane 2 miliar wong musik ngono Bu. Aku takut jika meteng-teng. Wingi metu salipan alah tak sapa 2 miliar. Gak tau lu kono sarung. Ya Allah, tapi jangan 2 miliar
137 miliar Jawa Barat potongannya kayak bunyai. Lah gitu Pak, habis. EKTP berapa triliun Pak? Sampai sekarang selesai apa tidak? BPJS, BPJS sama ngomong Rumah Sakit Muhammadiyah Saurono berapa miliar itu? Mau ngomong apa saudara? Berapa jasa Muhammadiyah dengan negara ini? Kok dikatakan Muhammadiyah radikal, nggak ngerti Pancasila dan sebagainya? Naudzubillah. Saya nggak terima itu. Kok ambekan sesek sama Pak? Ya tahu harapan. Ya Allah, lah bener tuh masih ngomong lo nih Pak. Kalau bener pasti mau nunjuk dan ditandang juga Intel. Kayak rumahnya Pak Intel. Tidak apa-apa, menjadi faktanya seperti itu. Ini Pak, penuh amanah Pak. Kemudian yang nomor 3 baru hadirin, barisan hadis pertama Arba'un tadi 4 hal, yang ketiga adalah bihusnul khuluq, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, tukaran kaya apa, debat kaya apa, kita kedepankan akhlak, jangan emosional pribadi. Hancur Pak, abot memang, manusiawi, emosional, darah tinggi itu ada, tapi kita redam dengan akhlak. Bagaimana sikap karyawan dengan atasan, bagaimana kewibawaan atasan dengan bawah, itu harus didasari dengan akhlak Pak. Tidak hanya ketika ngaji dan ini Pak, dengan luar biasa, tapi di luar sana hanya hal yang tidak prinsip, kemudian dengan angkat seakan-akan menjadi hal yang prinsip, buyar Pak. Contoh, sing situ celana cekak, sing situ gak, sing celana cekak ngaku ahli sunnah dewi jangan. Ada sing celana cekak sholat Pak Allah kayak mlebu swarga dewi. Ya Allah, mungkin kita pernah lihat itu Pak. Ya Allah, ya sholat at-tahiyatulillah wassalam kayak bener-bener dewi Pak. Sing jenggote dawa kan sing enggak usah. Kaya ada lihya fi hadats sunnah, paham Pak. Tapi jangan hal yang tidak prinsip itu diangkat. Dan saya Pak ngising jenggoten nggih Pak Yai mulia sekali dengan Pak mulia. Yang sing jenggoten itu mulia Pak. Sing jenggoten itu nggih numpak bis teko terminal Kediri sampai Bungurasi gak ditarik Pak. Gak ditarik jenggote maksudnya, bayari yang panjang. Ditarik jenggote ya gelut kalau kondektor. Jenggote nanti luar biasa, mulia sekali Pak. Majelis Takjis sudah memutuskan itu. Jenggot dawa dirawat itu sunnah, ganjarannya gede. Boleh dicukur, boleh dirapikan, boleh. Majelis Takjis memutuskan, cuma jangan dicukur sampai habis. Kalau dicukur sampai habis bukan kondisi haram, bukan makruh. Mulai dipanjangkan, disunahkan monggo, tapi syaratnya kudu diramut. Kulo kali Mas Daniel, tahu Mas Daniel nggih? Nah, ayo Mas Haris kali ketan Lamongan, dari ketan ibu Lamongan sedep-sedep, wah kayak Mas. Ayo ngeluyur, mari ceramah ngeluyur, Mas Daniel. Ono warung sederhana tak parani Pak. Dodolan ketan, enak Pak. Nyawaman untuk suasana ini dodolan ketan jenggote tawo Pak. Mari marut kelopong ini kedua udah kuri jenggote. Kelopong itu nuemprek kabeh jenggote masyaallah. Kalau diladeni ketan mangan itu udah medani kek kemproe Pak mutu kemproe sing dodol. Mulai tambah gawaya kok pasti jenggot ini dodol. Nek namanya kelopong meneh monggo tambah kelopong tapi jenggote buat kelopong. Jangan dia yang prinsip Pak. Sing cadaran, kalau nggak cadaran, tolonglah. Mohon maaf, Majelis Takjis sudah memberikan amanah.
Jangankan wajib, sunnah aja nggak ada itu perintah pakai cadar. Al-Ahzab turun 59, itu bukan perintah pakai cadar, tapi perintah pakai hijab jilbab. Mulai nun sewu ada dewi yang di bawah, yang mbak-mbak, ibu-ibu yang cantik, tolong jilbab itu wajib, jangan ditawar-tawar. Saya jilbaban warisi kabeh Pak Ustaz, berarti menawar ibu itu. Kalau saya pakai jilbab nggak kelihatan rambut saya yang bagus, yang model kayak Syahrini Ustaz, menawar sama yang itu. Wajib hukumnya. Tapi kalau cadar itu nggak ada dasar, Pak. Saya bukan bicara masalah ini, dasar hukumnya, tapi tolong saya bicara tentang kepekaan sosialnya. Silakan dengan pakai cadar, monggo. Tapi kepekaan sosial Anda harus ditanamkan. Bermasyarakat yang baik, jangan menyendiri. Kalau menyendiri, dikatakan nanti macam-macam sing teroris, macam-macam lah, nggak salah sing ngarani karena belum tahu. Maka tolong bermasyarakat yang baik. Ojo iki bid'ah. Cadaran nanggone PKK bid'ah. Cadaran nimbangno bayi bid'ah. Ini bangno bayi kok bid'ah. Terus apa sing ditimbang? Bojone lah jebol timbangane. Ya Allah. Masya Allah. Saya pernah ditelepon mahasiswa. Ini saya kan nomor ini Pak. Lanjut. Sampai ini nak Pak Lungga terlanjur. Nilai grade ini. Kalau kamu suwe ya kok duai, cepet ya kok duai. Amplopnya wis staples kalau prof pausan. Kamu kan ditambahi ke suwe. Dengan cepet ya sekarang diosrot. Dirapat no saulan pengenane. Itu kau tipe sampai ini, tapi staples Pak Isa. Ngaji sak dulu lah enak-enak kan lho Pak. Alhamdulillah. Ini prof ya. Profesor. Tambahane cepatin. Alhamdulillah. Benar. Niki sampai di Mbak ngaji ini Pak. Jadi kalau pernah Pak ditelepon itu Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Mantan mahasiswa jenengan Pak. Ada apa? Tolong Pak Ustaz jenengan ceramah di rumah saya. Acara apa Mbak? Pernikahan adik saya Pak Ustaz. Oh siap, jamnya ini, tanggalnya ini, datang saya Pak. Masya Allah, luar biasa Pak, saya datang ke rumahnya itu. Lebih 35, wanita lebih cowok, jarang ngapain Pak. Wah. Pikiranku sini nelpon aku bisa ngendi. Si mahasiswa ini bisa ngendi. Ya Allah. Ada model ini ceramah Pak. Laki-laki perempuan itu 30 meter jaraknya. Mimbarin tengah-tengah. Ini ceramah sopo. Ya Allah. Nah ceramah itu ada yang dekat. Oh paling iki mahasiswinya itu. Ada apa Mbak? Ini Pak Ustaz. Pak Ustaz jangan pulang dulu. Ada apa? Ini teman-teman ini mau ngajak foto bersama. Oh ini sudah foto. Gak usah. Gak usah Andi berkatun kamu boleh. Wah gak mampu ngempet ini. Kemudian sampai guys Andi berkatun. Akhirnya kalau dikanya kau ini berkat. Kalau dalam tertitik nonton Pak. Kalau pakai sepeda motor, kalau bawa lantarin sampai hati atau ngedodok. No mau berkatin logonya belok Pak. Ya udah ini mie kuning sembura ke jalan raya Bu. Padahal itu sholat jam logo ini ya Allah. Sepeda kalau jaga biarin dikukuk dari bapakku biar berkat itu barokah. Sepeda kalau jaga kalau tututi dengan ini kukunya ayam keprindis kontainer. Ya Allah saknoe kukunya itu mah ya Allah. Tak tututi meleb ya Allah buah kayak telur Pak. Buah penggelundung Pak. Tak tututi kedisian bemu itu Pak. Jadi berkat sama nangkai pun tablet des Pak. Paling mergoati bedok ya Allah menini diundang dan umsida tahu umsida Pak ya? Masjid An-Nur niku umsida ceramah pulau tenang mawon kalem mati tenang wis kan duduk meneh sepeda motoran kalem-kalem wis tengah nyanyi ngono Pak dan tengah embong
masa ono perjalanan enten ibu-ibu Pak masih muda nuntun anake loro nyebrang Pak. Lho anak sing situ niku Pak lepas di tengah-tengah embung nangis Pak. Mama di seberang juga nangis anak saya. Saya nyoba jadi Superman Pak. Kalau banteri titik Bu, sepeda kulo rangkul juga nih. Kalau yang giring-giring elek-elek amal soleh lagi. Kalau serano mamai, masak bersopan neng mamai Pak. Saking seneng ini gue bener sadar. Dia masih bener sadar kemudian dosa. Kalau yang dirangkul kok kenceng Pak. Terima kasih Mas, terima kasih. Suwe rangkul ditambah saya kan terus banget piye ya. Juga ini gak iso supaya ngerangkuti bayang aku paling iki ganti nampel lurus sing glundung. Ya Allah, ya Allah disensor Pak, sensor niku nggih. Astagfirullah, mulane kabeh kok jodoh-jodoh katine Pak nggih. Akhlak Pak, wis gak zamane Pak. Sinto Muhammadiyah, sinto NU, benceng keleng. Sinto Salafi, sinto ngene, akhirnya saling pecah belah, nyusup nang masjid-masjid, sing gak bener tukaran gara-gara itu. Hal yang tidak prinsip Pak. Tolong itu. Terutama mbak-mbak, saya di Muhammadiyah, saya majelis takjil. Bagian hukum Pak. Tolong mbak-mbak, gak ada perintah pakai cadar, gak ada. Itu hanya budaya. Ketika perintah jilbab turun, budaya datang ditutup, hanya kelihatan matanya saja. Ini hanya kelihatan matanya. Nanti karena perkembangan budaya semakin berkembang, tutup kabeh sama motornya. Bojone budaya. Boleh melaku tung-tung-tungan sak koncone ngono. Nang masjid nang kuburan. Tung-tung sampai koncone mek nyanyi perjalanan ini. Ya Allah, ya Allah. Jilbabe ireng, cadare ireng, pengisorane ireng. Napa malih Pak? Saged jepite ireng. Napa malih Bu? Kaos kakike ireng. Terus apa meneh? Lah prop kacamotane ireng. Mari ngono apa meneh? Payunge ireng. Ngombe es cao nisan. Allah, astagfirullah. Tolong bermasyarakat yang baik dengan akhlak, ojo dengan emosio. Nah, masalah tidak akan selesai kalau diselesaikan dengan emosional. Ini Ahmad Dhani tak kunjungi pertama, salaman bela aku gak gelem. Tohut ngono Pak. Aku mergo seragaman Polda. Tohut, aku diarani setan. Ya rek, mari ngono ngeterno malih ngantarkan Pak Prabowo ketemu lagi sama Dhani. Aku seragaman Muhammadiyah. Mas, aku gak polisi Mas. Aku ini wong tarjih itu bagian hukum Muhammadiyah. Aku akhirnya dirangkul untuk ngomong Allahu Akbar. Kesupen aku ngomong. Nah itu pernah. Jadi akhlak, yang penting akhlak. Masuk gua tengah kaya apa. Wayune Bu akhlak. Jenengan Bu di rumah Bu, ibu-ibu yang mendengarkan saya, yang menghadap saya, tolong Bu, jenengan harus punya akhlak. Sehebat apapun jenengan di luar Bu, wanita karir atau apa jabatan jenengan di luar, di rumah jenengan tetap makmumnya suami Bu. Dengarkan ini Bu. Ja'al mar'abi yaumil qiyamah bi'adhamin a'maluhum. Nanti datang seorang wanita Pak pada hari kiamat menghadap Allah. Bi'adhamin a'maluhum, kelawan gawa sak gudang amalan. Yasin tahlil manakib digawa kabeh pahalane. Kepengin mlebu swarga, anturi duda kholal jannah. Apa jawaban Allah? Mahjubun babul jannah ilallah. Semua pintu surga ditutup oleh Allah bagi wanita yang membawa segudang amalan tadi. Sang wanita bertanya, ya Allah, kenapa engkau tutup surgamu ya Allah? Allah jawab, maaf ibu nggak bisa masuk surga. Kenapa ya Allah? Karena ibu ketika hidup di dunia, ibu pernah sekali menyakiti suami ibu, dan sampai sekarang suami ibu belum memaafkan. Jadi mohon maaf, ibu gak bisa masuk surga.
pisan yang gelor hati lanang Bu gak bakal mlebu swarga. Kok menengah Bu sampean. Jadi bapak-bapak yang ini Ustaz cocok ini. Kok kami ini diundang. Mumpung aku karo bojoku Pak Ustaz gawekno Pak Ustaz kagetno Pak. Ora bakal mlebu swarga Bu sampean Bu. Dari ibu-ibu ala cangkeme habis sering. Ustaz ini cangkem ya Allah Gusti. Bu nggih, mulane mari ngundang syukur karo bojone Bu nggih. Bu, dijaga suaminya ya. Setuju? Jagalah suami, jangan disakiti. Ridho suami juga ridho ilahi. Masya Allah. Doakan suami saat jihad menanti. Ikhlaskan suami saat menikah lagi. Bapak Ustaz setuju Pak. Enggak Pak ya, pembohongan Bu, mati Bu. Setuju Pak? Kayak wani-wani yo Pak. Ditantang bojone, ayo kawino, metu katok-antok. Astagfirullah, mulane ku sing rukun Pak nggih. Sing mau budale goncengan bareng kausan budal bojone. Biasane kan pola sing lanang. Goncengane enak, bojone bang budale ngrangkul, cek mau mulai gak ngrangkul. Sing lanang nakon ibu sampai ngrungokno to ceramah Pak Aris. Ngrungokno lah, kok gak ngrungokno. Sampai gak ngantuk, ora ngantuk cepat mati kok. Nah ya apa sing disampaikan Pak Aris bang, alah gede gasmu gitu. Kita cecek dulu pengguni. Astagfirullah, mulai sing rukun Bu nggih. Yang paling terakhir karena waktu Bapak Ibu sekalian, 4 hal yang terakhir adalah wa'ifatul mat'am. Selamete kula panjang sami, latar belakang apapun kita, yang menyelamatkan adalah nafkah yang halal Pak. Ini yang keempat kata Rasulullah. Jadi sehebat apapun orangnya, tapi sugih blawak omah makro gak karu-karuan. Tapi kalau hasil korupsi Pak tidak barokah. 1.000 gedene 10.000 Pak. Tapi hak jenengan hasil keringat beku kuli batu bono pemahon, tapi kalau hasil jenengan itu barokah. Mulane Bu, tolong nggih sing dodolan bakso, aja campur daging macam-macam. Wayahe corona nggih. Ya Allah, sing dodolan peracangan, tolonglah dodolan beras, bantine sak kilo 100 200. Tolong Bu, jangan dipalsu berasnya. Aja sing apik karo elek dicampur dosa. Timbangan dikurangi ku malah dosa Bu, jangan. Masjid sepi, akhirnya dikuasai wong aneh-aneh. Muhammadiyah salah, jangan nyalakan yang menguasai. Karena apa? Muhammadiyah dewe gak sregep sholat jamaah. Akhirnya masjid sepi diramein wong liya. Itu masalahnya Pak. Makanya saya ceramah di mana-mana. Terakhir ceramah saya, Muhammadiyah menggerakkan 2 hal. Yang pertama adalah jihad ekonomi. Sekarang Muhammadiyah bergerak jihad ekonomi luar biasa. Nggak ada gedung Muhammadiyah jelek, nggak ada. Industri Muhammadiyah mau dikembangkan. Potensi apa yang ada di Kediri, tolong Pak, ibu-ibu terutama ibu-ibu Asia, jangan kalah dengan Surabaya. Pungkasan Rasul menyampaikan hadis itu, semuanya itu bisa dijalankan dengan dasar satu, yakni bersyukur kepada Allah. Meni kutok begini Pak. Sampai dari pejabat gak syukur buyar Pak. La azidana dan itu ditambahi Allah dengan nyukuri sehat, ditambahi Allah sehatin. Dengan mensyukuri umur, dipanjangkan umure. Dengan syukuri harta benda, ditambahi Allah harta benda. Dengan nyukuri bojo siji, ditambahi sakinah mawadah warahmah. Aja seudon sik ta Bu, pikiran elek tok sampeyan ya. Ditambahi sejuk dan damainya. Saya kira itu, mohon maaf
Oke. Nah, pertemuan pertama ini mudah-mudahan menjadi silaturahim yang baik, Pak. Kalau jenengan ada bantuan hukum macam-macam bisa telepon saya. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, mumpung saya masih di bagian kerohanian Dai Kapolda Jati. Banyak teman-teman yang kasus-kasus itu kita bantu. Bukan saya menyelesaikan, saya hanya menyambung lidah saja. Terutama yang bagian narkoba itu binaan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, rumah saya Kebraun 5 nomor 18 Surabaya. Jenengan masuk ke Braun, galai nomor 5, Begang 5, nomor 12, gampang ditenani. 200 meter saja dengan jalan raya. Alhamdulillah, rezeki Allah, Pak. Ada rumah lantai 2, tangga stainless. Yaitu kriane tonggo pulau. Rumah saya masih ganggang. Yang penting bersyukur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.